Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali di ruang belajar KKG PAI Kecamatan Sragen. Bersama saya Bapak Ahmad Samsuri dari SD Kedungpet Negeri 1 Sragen. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar di kelas 6 bab 5 tentang meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Untuk itu, jelasnya kita saksikan video berikut ini. Anak-anakku yang dirahmatin oleh Allah, kita belajar bab 5, meneladani para nabi dan ashabul kahfi, yaitu materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester genap. Yang pertama, kita akan meneladani kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam dikenal dengan sebutan Zunnun. Nama lengkapnya Yunus bin Matta dari Bani Israel. Nabi Yunus alaihissalam keturunan Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau diutus untuk kaum Niwana. Niwana adalah ibu kota dari negara Assyria yang terletak di sebelah selatan Irak. Pengikutnya Rubil, seorang yang alim dan bijaksana, dan Tanuh, orang yang tenang dan sederhana. Adapun mukjizat Nabi Yunus alaihissalam adalah dapat hidup di dalam perut ikan, yaitu di dalam ikan paus. Contoh yang kita bisa teladani tentang Nabi Yunus alaihissalam: A. Sabar dalam menjalankan sesuatu. B. Tidak mudah putus asa. C. Bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Hikmah apa yang bisa kita teladani? Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam: 1. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Dalam berdakwah, Nabi Yunus diiringi rasa kasih sayang, saling menghormati, dan lain-lain. 3. Segera bertaubat dari perbuatan dosa sebelum Allah Subhanahu wa taala murka. Yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Itulah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian kita akan mempelajari yaitu kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi yang diutus pada kaum Bani Israel berada di Palestina. Nabi Zakaria, anak dari seorang nabi yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau sangat mendambakan keturunan. Suatu hari adik ipar istri Imran menyerahkan Maryam untuk diasuh Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapat keturunan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Zakaria yang sudah tua, kira-kira 90 tahun, dan dikaruniai anak bernama Yahya. Nabi Zakaria wafat di Syam. Contoh keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam: A. Saling menyayangi sesama teman. B. Saling mempedulikan anggota keluarga. C. Sabar dalam menghadapi masalah. D. Berdoa dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menginginkan sesuatu. Hikmah apa yang bisa kita pelajari tentang Nabi Zakaria? 1. Sabar ketika menanti keturunan. 2. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak pernah lelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keturunan. Sekarang kita akan mempelajari tentang Nabi Yahya. Siapakah sih Nabi Yahya? Tadi sudah disebutkan bahwa namanya Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria dan ibunya bernama Isya binti Fakus. Beliau dikaruniai ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu menganjur orang yang berdosa untuk bertaubat dengan dimandikan di sungai Jordan. Penguasa Palestina yang bernama Herodus berencana menikahi keponakannya yang bernama Herodia. Namun dilarang oleh Nabi Yahya alaihissalam karena apa? Pertentangan dengan kitab Taurat. Demikian gambaran kepatuhan, ketegasan, dan ketaatan Nabi Yahya alaihissalam. Hikmah dari kisah Nabi Yahya alaihissalam, di antaranya Nabi Yahya alaihissalam seorang yang pemberani, Nabi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang berbakti kepada orang tua, Nabi yang cerdas dan pandai dalam mempelajari ilmu. Lanjut kita masuk ke dalam kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul yang termasuk ulul azmi. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel di Palestina. Ibunya bernama Maryam. Menjadi Nabi pada tahun 29 Masehi.
Maryam dan Nabi Isa tinggal di Mesir selama 12 tahun pada masa Raja Herodus. Contoh keteladanan Nabi Isa alaihissalam, senang menolong sesama, selalu mengajak kebenaran. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam diantaranya sebagai berikut. Berbicara sewaktu masih bayi dalam peraduan. Memberikan nyawa atau kehidupan pada burung yang terbuat dari tanah liat. Menyembuhkan orang yang terkena lepra atau penyakit kulit. Menyembuhkan orang tunanetra atau disebut dengan buta. Setelah kita mempelajari nabi-nabi tadi, kita akan belajar tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Mereka adalah Musalmina, Tamliha, Martunis, Nainuis, Sarizulis, Junawis, Falias, Tunis, dan anjing bernama Himir atau Himran. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar meskipun harus bersembunyi di gua yang untuk menyelamatkan dirinya. Hidup pada masa Raja Diocletianus di Romawi. Contoh keteladanan Ashabul Kahfi: 1. Teguh menjaga keimanan, senantiasa meminta pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap urusan. Yang ketiga, bahwa membangkitkan manusia dari kematian tidur yang lama adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mendengar tentang Nabi dan tentang cerita Ashabul Kahfi, marilah kita latihan evaluasi bab 5 kelas 6. 1. Nabi Yunus alaihissalam dikenal dengan sebutan titik-titik. Yang kedua, Nabi Zakaria memiliki anak asuh yang bernama siapa tadi? Yang ketiga, Nabi Yahya memandikan orang yang bertaubat di titik-titik. Yang kelima, Nabi yang dapat berbicara ketika bayi adalah. Yang keenam, Ashabul Kahfi di dalam gua selama berapa tahun? Titik-titik. Selamat mengerjakan anak-anak. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.